Lalu kita akan membahas macam-macam terkait digital marketing. Ini ada macam-macamnya terkait digital marketing. Yang pertama adalah social media marketing. Social media marketing kita bisa menggunakan yang namanya Facebook, IG, TikTok, LinkedIn, Twitter maupun Pinterest gitu. Kemudian digital marketing juga bisa menggunakan yang namanya email marketing. Aplikasinya kita bisa memanfaatkan yaitu Gmail, Yahoo maupun Outlook. Biasanya teman-teman menggunakan yang namanya Gmail ya. Kemudian di pesan aplikasi apa yang bisa kita gunakan untuk yang namanya terkait digital marketing. Messenger, Line, Telegram maupun SMS Blast. Itu adalah bagian dari digitalisasi juga gitu ya kan. Lagi-lagi digital adalah memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu kita. Lalu ada lagi yang namanya affiliate marketing. Affiliate marketing itu apa sih Pak? Bahasanya tinggi banget, affiliate marketing. Affiliate marketing ini adalah salah satu mediator online gitu ya, mediator berbasis online. Teman-teman pasti ketika membuka web terkadang timbul yang namanya pop-up. Atau teman-teman bisa menggunakan yang namanya influencer, biasa kita sebut dengan selebgram. Atau teman-teman bisa memanfaatkan yang namanya blog. Gitu. Itu adalah bagian dari digital marketing. Ada yang namanya lagi terkait SEO, Search Engine Optimize. Nah, Search Engine Optimize itu bisa dibagi menjadi dua, gitu ya kan, berbasis organik maupun anorganik. Kalau anorganik atau bisa disebut kita memanfaatkan yang namanya sistem yang sudah ada atau kita beriklan. Menggunakan apa Pak? Menggunakan yang namanya Google AdSense dan Google AdWords, gitu ya. Selanjutnya apa? Digital marketing. Digital marketing bisa menggunakan yang namanya video advertising berbasis YouTube, gitu ya. Oke. Nah, ada beberapa bagian yang kita bisa manfaatkan secara sederhana dengan memanfaatkan teknologi. Lagi-lagi, digital marketing itu kita tidak hanya berbicara yang namanya web, tapi kita memanfaatkan sumber daya teknologi atau digital. Seperti mudahnya kita bisa memanfaatkan sosial media, baik Facebook, IG, TikTok, LinkedIn, Twitter, Pinterest. Atau kita bisa menggunakan yang namanya email marketing, Gmail, Yahoo, Outlook. Ataupun via SMS gitu ya kan, Messenger. Bisa via WhatsApp, Line, Telegram, SMS Blast. Ini adalah bagian dari digital gitu ya. Ini adalah bagian dari digital. Pak, berarti digital marketing itu tidak selalu merta terkait yang namanya web dong, Pak? Iya. Anda sudah menggunakan yang namanya WhatsApp. Itu adalah bagian dari digital. Yuk, lagi-lagi kita benar-benar fokus. Kita benar-benar konsisten. Kata kunci di digital marketing itu adalah konsisten. Nih. Bagaimana teman-teman memberikan informasi menggunakan yang namanya WhatsApp? Bagaimana teman-teman memanfaatkan Facebook untuk memberikan informasi kepada customer terkait promo-promo Hino. Itu ya. Bagaimana teman-teman memanfaatkan email untuk memberikan promo-promo atau program-program berdasarkan email marketing. Pak, saya nggak perlu dong membuat yang namanya web, ya kan? Itu terserah Anda. Itu terserah Anda, tapi di masa pandemik ini, yuk kita sama-sama coba sesuatu hal yang kita anggap bisa berhasil, yang kita anggap bisa memudahkan kita, yang kita anggap tidak memutus yang namanya silaturahmi kepada customer, yaitu menggunakan digital. Oke ya. Nah, di sesi ini saya tidak akan membahas semuanya. Saya hanya memperkenalkan berbagai macam saja, dan kita akan fokuskan ke yang namanya sosial media marketing. Kita akan fokus ke sini di materi kali ini. Oke, seperti apa
Kita lihat lagi. Kita fokus kepada yang namanya Facebook, Instagram, TikTok, maupun Twitter. Di Facebook seperti apa sih? Di Facebook seperti ini. Teman-teman bisa memanfaatkan yang namanya Facebook fanpage. Facebook fanpage. Untuk memberikan sebagai toko dari jualan Anda. Ya kan? Orang kalau mau lihat produk Anda di mana sih? Ya di Facebook fanpage. Gitu. Kalau mau mensosialisasikannya di mana sih? Teman-teman bisa gunakan dua cara. Bisa memanfaatkan yang namanya WhatsApp lagi untuk melingkan yang namanya Facebook fanpage Anda, atau yang kedua Anda memanfaatkan yang namanya media sosial lainnya. Gitu. Seperti Instagram, pokoknya semuanya saling keterkaitan. Itu adalah strategi dari digital marketing. Gitu ya. Lalu selain itu, ya kan, ada apa lagi sih di media sosial? Di media sosial kita bisa memanfaatkan yang namanya Instagram. Instagram ini adalah sifatnya untuk branding teman-teman. Pak, branding itu apa sih? Memperkenalkan teman-teman. Bagaimana kualitas pelayanan teman-teman, bagaimana program-program yang teman-teman berikan, itu semua tertera di yang namanya Instagram. Ya. Lalu apalagi Pak di media sosial? Di media sosial bisa teman-teman memanfaatkan yang namanya TikTok. TikTok seperti apa sih? Ya teman-teman bukalah aplikasi TikTok. Pak, TikTok tidak potensial, Instagram tidak potensial, kemudian yang namanya Twitter juga tidak potensial untuk yang namanya jualan, Pak. Ya kan? Nah, lagi-lagi Anda memanfaatkan semua ini untuk branding dan untuk mempromosikan, mengenal. Orang itu harus dikenal. Bagaimana supaya Anda dikenal? Ya, teman-teman memanfaatkan berbagai macam media sosial untuk Anda dikenal. Gitu. Karena Anda sekarang lagi nggak bisa kemana-mana nih di masa pandemi, keterbatasan untuk mengunjungi customer. Yuk kita kenalan atau memperkenalkan diri melalui media sosial. Ini adalah bagian dari Twitter, tidak beda jauh gitu. Lalu apa yang bisa kita manfaatkan di yang namanya email. Email lagi-lagi ada dua, bisa berbentuk Gmail, Yahoo maupun Outlook ataupun email-email sejenisnya. Ini adalah salah satu contoh pemanfaatan email marketing, pemanfaatan email marketing di media sosial marketing atau di email marketing. Sebagai contoh AliExpress. Ini salah satu contohnya, ya. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya di Messenger atau menggunakan aplikasi message. Seperti apa? Ini adalah salah satu contoh salesman saya juga menggunakan yang namanya sosial media atau menggunakan Messenger untuk say hello, memberikan informasi-informasi kepada customer-customernya. Tidak selalu menggunakan promo, tapi berikanlah informasi yang menarik kepada customer. Terkait apa, Pak? Terkait bagaimana maintenance kendaraan, bagaimana mengoperasikan kendaraan yang baik dan benar, bagaimana merawat kendaraan, seperti itu. Tapi jangan lupa di bawahnya, ya kan? For info detail, hubungi Agit. Contohnya seperti itu. Lalu seperti apa lagi? Ada yang namanya SMS Blast. Nih, SMS Blast. Teman-teman pasti menggunakan yang namanya SMS atau pernah mendapatkan SMS seperti ini? Ini termasuk yang namanya digital marketing. Gitu. Oke ya. Bisa nggak sih manfaatin? Pak, di daerah tidak ada yang namanya WhatsApp, Pak. Bisa nggak via SMS memperkenalkan diri Anda kepada orang lain melalui SMS? Pak, SMS nggak dapat sinyal, Pak. Ya mau nggak mau balik lagi yang namanya konvensional, gitu. Tapi ini adalah salah satu cara kita untuk dikenal. Oke ya. Salah satunya dengan cara blast SMS. Kalau internet nggak dapat, jaringan GSM pasti dapat lah. Kalau tidak bisa sama sekali, ya kita beralih terlebih dahulu untuk yang namanya
Ya ngeblas apa sih susahnya gitu. Ngeblas apa sih susahnya? Ketika ada respon baru. Bagaimana yang tidak bisa diblas ya kita datangin baru. Ini juga salah satu contoh di yang namanya Line dari Starbucks Indonesia. Ini salah satu contohnya, ya. Lalu selanjutnya affiliate marketing. Ini adalah salah satu contoh affiliate marketing atau mediator online. Seperti apa affiliate marketing? Nih affiliate marketing. Dibantu oleh yang namanya web lain, nebeng gitu. Ini contoh affiliate marketing. Selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya ada yang namanya SEO, Search Engine Optimize. Search Engine Optimize dibagi menjadi dua. Nih, sorry. Menjadi dua, organik dan anorganik. Ya, organik seperti apa? Ini adalah salah satu contohnya nih dari rekan kita. Nih, ini adalah anorganik dari yang namanya iklan berbayar. Bagaimana kalau yang namanya organik? Ini organik. Hino.co.id ini organik, tidak bayar. Tetapi posisinya tetap di atas. SEO. Bagaimana caranya? Caranya cukup tidak sederhana. Caranya cukup tidak sederhana. Kita harus benar-benar konsisten memprogram web tersebut. Ya sederhana seperti apa? Ya anorganik, iklan, bayar. Posisi kita bisa berada di posisi atas. Bisa per klik atau bisa per zona wilayah berapa yang visit. Kemudian video advertising. Ini contohnya iklan gitu ya. Kayak iklan. Dan biasanya kalau video advertising bisa teman-teman memanfaatkan yang namanya review juga gitu. Review terkait Hinodutro 130 HD atau HDX Power dan segala macamnya gitu ya. Review. Selain itu apalagi? Nah, selain itu kita masuk secara detail terkait sosial media, memanfaatkan sosial media untuk mendapatkan potensial customer. Seperti apa? Nih, ketika teman-teman menggunakan Facebook, Facebook itu ada tiga yang bisa teman-teman manfaatkan. Yang pertama adalah terkait fanpage. Fanpage adalah halaman yang menyajikan informasi mengenai sebuah bisnis atau brand. Halaman Facebook fanpage ini bisa digunakan untuk berbagi konten menarik hingga media branding. Lalu bagaimana yang langsung ke touch customer? Pelajari yang namanya marketplace. Marketplace itu adalah tempat jual dan beli yang dikhususkan untuk para pengguna Facebook. Pak, potensial atau tidak? Untuk sejauh ini yang namanya di dunia industri truk ya kan atau commercial vehicle cukup potensial menggunakan Facebook Marketplace. Cukup potensial. Kenapa? Langsung berinteraksi dengan customer-nya dan langsung bisa masuk ke yang namanya chat box atau chat room. Kemudian teman-teman kalau mau mengutilisasi lebih tinggi lagi atau mendapatkan potensial yang lebih tinggi lagi, teman-teman dapat memanfaatkan yang namanya ads. Ads itu apa sih? Ads adalah fitur yang ditawarkan oleh Facebook untuk mempromosikan atau mengiklankan suatu fanpage atau mengiklankan marketplace yang sebelumnya sudah dibuat oleh pengguna Facebook dengan jangkauan yang berbeda dan dapat diatur oleh pemasang iklan. Jadi teman-teman sendiri ini yang bisa mengatur siapa yang menjadi target audiens customer-nya. Di usia berapa? Pria atau wanita, demografis yang tadi di awal saya informasikan. Ya. Lalu kita membahas apa lagi? Kita membahas yang namanya Instagram. Di Instagram itu ada 3. Di Instagram itu ada 3. Ada teman-teman bisa memanfaatkan kreator, akunnya bersifat kreator atau akunnya
semuanya bersifat bisnis. Kalau akun kreator, ini lagi-lagi ya untuk branding. Akun kreator ini memberikan data pertumbuhan followers secara lebih mendalam. Jadi analisa datanya lebih akurat, lebih detail, seperti itu. Lalu ada yang kedua, akun bisnis. Fitur ini dibuat untuk pelaku bisnis yang ingin dikenal sebagai perusahaannya di Instagram. Branding. Ada satu lagi yang baru nih, IG Shopping. Adalah serangkaian fitur di Instagram yang memudahkan konsumen belanja produk yang terpampang di foto dan video Anda langsung dari aplikasi dimanapun mereka berada. Tambahan lagi di Instagram, yaitu ada fitur yang namanya Feed. Nah, itu bisa digunakan sebagai video review singkat. Anda bisa menggunakan teknik FAB juga, fitur advantage benefit, menggunakan aplikasi Instagram Feed, ya. Pak, selain itu apalagi media sosial? Ada yang namanya TikTok. TikTok bisa menggunakan TikTok Ads, gitu ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui hal ini, kita langsung ke yang namanya strategi. Bagaimana memanfaatkan semua itu? Memanfaatkan semua itu didasarkan atas network effect, search engine optimize, content marketing strategi, integrated digital marketing, conversion, platform understanding, dan micro target. Seperti apa contohnya? Seperti ini contohnya. Ini adalah network effect. Pak, network effect itu apa sih? Gampangnya gini, testimoni pelanggan yang puas dan memberikan bintang itu adalah sebagai network effect atau efek dari jaringan. Customer Anda yang puas memberikan referensi kepada orang lain bahwa si A memang pelayanannya mengesankan, memberikan pelayanan yang service excellent, yang excellent ketika orang membeli kepada Anda. Barang sesuai, harga murah, pengiriman cepat, expirednya masih lama, saya senang belanja di toko ini, pasti bakalan langganan. Ini adalah bagian network effect. Jadi kalau teman-teman berjualan, tentunya penting sekali memberikan atau bertanya terkait pelayanan yang sudah Anda berikan, kemudian Anda post kembali sebagai bagian dari strategi digital marketing. Selain itu apalagi Pak? Selain itu adalah search engine optimize. Seperti apa search engine optimize? Nih search engine optimize. Bagaimana caranya supaya web Anda itu bisa berada di atas? Bisa menggunakan pay per click, bisa menggunakan yang namanya jangkauan lokasi, view yang lebih banyak, itu bisa. Tapi strateginya sudah dilakukan. Selain itu apalagi? Konten marketing strategi. Seperti apa konten marketing strategi? Seperti ini. Bagaimana teman-teman menyusun konten yang menarik sehingga memberikan stimulus kepada customer untuk benar-benar tertarik dengan apa yang Anda informasikan. Gitu ya. Itu adalah konten. Bagaimana teman-teman menyusun kontennya, konten marketing strategi. Integrated digital marketing selanjutnya dari strategi. Apa sih integrated digital marketing? Integrated digital marketing contohnya seperti ini. Nih, yang saya kotakin. Semua dari kegiatan Anda, baik di Facebook, Instagram, WhatsApp, email, nomor telepon, alamat, ini sebagai contoh ya, saya ambil dari bebas itu. Mohon izin ya Pak Johan, gitu. Sebagai bagian strategi integrated digital marketing. Kalau Anda susah dihubungi via telepon, bisa via WhatsApp. Via WhatsApp susah dihubungin, bisa via yang namanya email. Gitu. Semuanya terhubung, integrated digital marketing. Semuanya saling terintegrasi. Nomor telepon, WhatsApp, sosial media yang lain, sama alamat teman-teman. Selain itu ada apa lagi sih Pak? Selain itu ada conversion. Conversion itu apa? Kita lihat.
sorry. Ini conversion. Conversion itu adalah melihat atau menganalisa berapa customer yang visit sehingga bisa menjadi leads atau calon prospek. Benar-benar menjadi calon prospek. Gitu. Yang bakalan nego, yang sudah bertanya DP, itu adalah masuk dalam kategori leads. Sehingga nantinya bisa SPK. Setelah SPK bisa menjadi promotor. Ya, promotor itu apa sih? Influencer teman-teman gitu. Yang bisa mereferensikan teman-teman kepada orang lain. Wah, belinya di Agit aja. Lebih murah, pelayanannya lebih oke. Oke ya. Selain itu ada platform understanding. Apa sih platform understanding? Sorry. Platform understanding, kita mengerti bagaimana kita memanfaatkan yang namanya TikTok, Instagram, Facebook. Itu ya. Facebook biasanya menggunakan banyak tulisan atau kita menggunakan banyak gambar. Instagram kita lebih banyak gambar atau banyak tulisan. Kemudian micro target. Apa sih micro target? Ini berhubungan dengan demografis. Berapa orang yang kita jangkau, berapa orang yang bakalan berinteraksi, siapa target audiens kita, pria atau wanita, umurnya berapa, ini adalah micro targeting. Itu ya. Oke, selain ini, selain strategi tadi, jangan lupa juga terkait yang namanya waktu. Pak, waktu itu waktu posting terbaik, ngaruh nggak sih Pak ini? Lagi-lagi, ini adalah acuan. Apa yang saya tampilkan ini adalah acuan. Yang benar-benar efektif adalah analisa Anda sendiri. Karena setiap daerah itu pasti akan berbeda-beda kalau Anda menggunakan sosial media. Tapi ini ada acuan untuk pertama kali. Facebook kira-kira kalau saya mau posting di jam berapa sih potensialnya? Setelah itu Anda sendiri yang namanya analisa. Wah, kalau jam 12 jarang ada orang yang mau ngasih feedback lagi atau yang melihat. Gitu. Di Instagram seperti apa? Sama. Tidak saklek ya ini ya. Tidak acuannya, ini sebagai gambaran besar, gambaran umum. Untuk lebih efektif dan lebih efisien, Anda sendiri yang meresearch-nya. Lalu ini ada aplikasi pendukung teman-teman, yaitu Creator Studio, TechFinder, Linktree, maupun Google Drive, Google Form. Itu ya. Jadi ini adalah berbagai aplikasi yang bisa teman-teman manfaatkan. Nah, itu saja pembahasan terkait sosial media marketing. Jadi dari materi yang saya sampaikan, saya akan meresume. Resumenya seperti apa? Resumenya ada 3 hal yang kita bisa dapatkan. Yaitu pertama, teman-teman bisa menggunakan yang namanya sosial media marketing atau sosial media aplikasi baik Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn sebagai bagian untuk mempromosikan Anda kepada customer Anda. Yang kedua, teman-teman bisa memanfaatkan yang namanya SMS, WhatsApp, maupun Line untuk benar-benar bisa berkomunikasi dengan customer tanpa terkendala waktu maupun jarak. Dan yang terakhir, tidak menutup kemungkinan juga yang namanya digital, kita harus bertemu. Jadi digitalisasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk mempermudah kinerja kita. Lagi-lagi untuk mempermudah kinerja kita. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya kita bisa berdiskusi secara langsung, bisa via chat ke saya ataupun ke tim training yang lainnya atau ke internal dealer training Anda di dealer masing-masing, di cabang masing-masing. Terima kasih atas partisipasinya. Salam sehat, salam sukses, tetap produktif. Dino, apa kabar? Fantastis.
Luar biasa. Yes, yes, yes. Thank you. Salam sehat untuk kita semua.